Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa berkumpul di masjid ini setelah kita membaca surat Yasin, kemudian kirim doa, kemudian kita mengkaji lanjutan kitab Safinatun Najah, yang mana pertemuan terakhir kita membahas rukun iman yang jumlahnya 6, dan di antara rukun iman yang sudah kita bahas itu adalah iman kepada Allah dan iman kepada malaikat. Oleh karena itu, maka pada pertemuan malam ini kita akan melanjutkan iman sampai ke yang nomor 6. Oleh karena itu kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Arkanul imani sittatun. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama adalah antu'mina billah, beriman kepada Allah. Dan yang kedua adalah antu'mina bimalaikatihi, beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah. Dua iman ini sudah kita bahas. Dan pada kesempatan malam ini kita akan masuk ke poin 3. Wathalithuha, dan rukun iman yang ketiga adalah antu'mina bikutubihi, engkau harus beriman kepada kitab-kitabnya. Apa makna beriman kepada kitab-kitabnya Allah itu? Maknal imani bil kutubi, arti beriman dengan kitab-kitabnya Allah itu adalah at-tasdiqu bi annaha kalamullahi al-munazzalu ala rusulihi alaihi mussalatu wassalam. Makna beriman kepada kitab-kitab Allah itu adalah beriman dengan kitab-kitab, membenarkan kitab-kitab yang Allah turunkan, membenarkan bahwasanya kitab tersebut adalah firman Allah yang diturunkan kepada utusan-utusannya, kepada rasul-rasulnya. Wa kullu ma tadammanathu haqqun, dan setiap sesuatu yang dikandung kitab suci itu adalah benar. Itu adalah makna beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Jadi kita membenarkan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada rasul-rasulnya. Dan semua yang disebutkan dalam kitab-kitab Allah itu semuanya benar. Semuanya adalah firman Allah. Makanya kalau dalam Al-Quran itu disebutkan Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi enggak ada keraguan, enggak mungkin dalam ayat ini akan ada pertentangan dengan ayat-ayat yang lain. Semuanya enggak ada pertentangan.
semuanya selaras, berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Kalau kitab-kitab yang lain tentunya yang sudah dirubah itu banyak pertentangan. Antara ayat ini disebutkan mungkin bahwa Tuhan punya anak, di ayat yang lainnya disebutkan bahwa itu menjadi Tuhan. Jadi ada pertentangan, berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu gak ada pertentangan sama sekali. Makanya dikatakan dzalikal kitabu la raiba fih, gak ada keraguan di dalamnya. Dan ini adalah sebagian dari mukjizat Al-Quran. Kalau misalkan kitab-kitab yang lain itu ada perubahan-perubahan, tapi kalau Al-Quran beda. Di semua negara semua bahasanya sama, tidak ada yang berbeda, karena menggunakan bahasa Arab. Di Indonesia pakai bahasa Arab, di Arab Saudi pakai bahasa Arab, di Inggris bahasa Arab. Makanya nggak ada perubahan, berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Kalau di Indonesia terjemahan bahasa Indonesia yang dibaca. Kalau di Yunani ya pakai bahasanya Yunani, kalau di sana pakai bahasanya, sehingga terjadi perubahan-perubahan akhirnya. Dan setiap sesuatu yang dikandung oleh kitab suci itu pasti benar. Baik kitab suci itu, firman itu berwujud sesuatu yang ditulis di dalam sebuah lempengan, misalkan kitab Taurat, atau diperdengarkan dari pendengaran dengan penyaksian langsung sebagaimana yang terjadi Isra Mi'raj. Allah langsung menerima perintah. Perintah apa waktu Isra Mi'raj? Perintah solat, yang awalnya solat itu berapa? 50 waktu, kemudian didiskon, dikurangi menjadi 5 waktu. Itu pun ketika kita mendapatkan kewajiban sholat 5 waktu masih sering meninggalkan sholat. Padahal 5 waktu, coba bayangkan kalau 50 waktu. Kalau 50 waktu kira-kira sholatnya itu berapa jam sekali? Setiap setengah jam, bayangkan. Karena satu hari kan 24 jam. Setengah jam azan lagi, baru mau nonton TV azan lagi. Coba bayangkan kalau seandainya 50 waktu, pasti malah tambah berat. Nah, kita bersyukur ya sudah ada pengurangan menjadi 5. Ada lagi wahyu atau firman Allah atau kitab itu yang langsung didapatkan dari bertemu tapi tertutup hijab. Artinya Nabi itu ketika menerima wahyu, ngobrol-ngobrol sama Allah, tidak bisa bertemu secara langsung, bertatap-tatapan seperti itu, nggak bisa, nggak mampu. Seperti yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi, mereka itu pernah berkata kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setidaknya engkau dapat bercakap-cakap dengan Allah dan engkau dapat melihatnya jika dirimu ini memang Nabi, sebagaimana Musa dapat berbicara dengannya dan ia dapat melihat kepadanya. Orang Yahudi pernah ngomong seperti itu kepada Nabi. Tapi pada akhirnya Rasulullah mengatakan, faqala, Nabi bersabda, lam yanzur Musa ilallah, Musa itu tidak memandang kepada Allah. Jadi gak bisa langsung berhadap-hadapan seperti kita berhadap-hadapan gini, gak bisa langsung. Dan ini sesuai dengan Al-Quran yang berbunyi, wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi iznihi ma yasha. Dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan yaitu malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya. Jadi kalau misalkan Nabi menerima wahyu itu banyak caranya. Di antaranya kadang-kadang seperti bunyi lonceng. Kalau Nabi menerima wahyu itu kadang-kadang seakan-akan seperti bunyinya lonceng. Dan ini yang paling berat bagi Nabi ketika menerima wahyu yang bentuknya seperti lonceng ini. Lalu tiba-tiba bunyi lonceng itu berhenti. Setelah itu ya sudah tiba-tiba hafal. Itu cara pertama wahyu yang turun. Ada lagi kadang-kadang Allah itu menyuruh utusan, yaitu berupa malaikat menyerupai seseorang menemui Nabi itu langsung. Makanya pernah
Suatu ketika Nabi itu ngumpul dengan para sahabat, tiba-tiba ada malaikat Jibril menyerupai seorang laki-laki yang kemudian mengajarkan tentang rukun Islam, rukun iman, tentang Islam, iman, ihsan, tanda-tanda kiamat. Itu langsung. Jadi itu bentuk wahyunya, itu modelnya seperti itu. Jadi menyerupai laki-laki kemudian bercakap-cakap. Begitu juga kadang-kadang bisa berupa mimpi, seperti Nabi Ibrahim ketika mendapatkan perintah untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail lewat mimpi. Ya, jangan disamakan kalau mimpinya Nabi dengan mimpi kita ya. Kalau misalkan Nabi Ibrahim mimpinya sembelihlah putramu, itu 3 kali, akhirnya yakin kalau itu adalah perintah dari Allah disembelih. Kira-kira kalau Pak RW misalnya, sembelihlah putramu, ya apa Pak RW kira-kira 3 hari berturut-turut bermimpi seperti itu, disembelih apa enggak Pak RW? Enggak, bukan wahyu, beda itu ya. Jadi tidak benar bagi seorang manusia bahwa Allah bercakap-cakap dengannya kecuali Allah mewahyukan kepadanya dengan suatu wahyu, yakni firman yang samar yang dapat difahami dengan cepat. Tidak bisa juga langsung bertemu bercakap-cakap seperti gambaran tadi yang disampaikan oleh orang Yahudi. Tapi kalau memang bercakap-cakap seperti Nabi Musa di Gunung Tursina, gak bisa langsung hadap-hadapan seperti ini. Enggak, ada tabir, dan tabirnya itu berlapis-lapis. Ya, kalau sampai Allah itu menampakkan, hancur semuanya, gunung-gunung semuanya hancur semuanya, gak ada yang mampu. Dan insya Allah nanti ini adalah salah satu kenikmatan terbesar yang akan kita dapatkan kalau kita bisa memasuki surganya Allah. Mudah-mudahan kita bisa masuk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wal muradu bil kutubi ma yashmulus suhufa wa qad istahara annaha mi'atun wa arba'atun. Dan yang dimaksud dengan kitab-kitab itu adalah sesuatu yang mencangkup lembaran-lembaran, dan sungguh telah masyhur bahwasanya kitab-kitab itu adalah 104. Jadi ada sebuah riwayat yang mengatakan jumlah kitab seluruhnya 104. Riwayat lain mengatakan jumlahnya adalah 114. Riwayat lain mengatakan lagi jumlahnya hingga 184. Jadi kitab itu banyak. Akhirnya ada ulama lagi yang mengatakan sebaiknya tidak membatasi. Yang tahu jumlahnya itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bagi kita yang wajib itu cuma 4. Dan ini wajib kita ketahui. Lakin yajibu ma'rifatul kutubil arba'ati tafsilan. Akan tetapi wajib mengetahui kitab-kitab yang 4 secara terperinci. Nah, kalau 4 ini wajib kita ketahui secara terperinci. Apa saja kitab yang 4 itu? Wahiyat Taurah. Yang pertama adalah kitab Taurat li Sayyidina Musa, diturunkan kepada Nabi Musa. Waz-Zabur li Sayyidina Daud, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Wal Injil li Sayyidina Isa, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Wal Furqan, dan Al Furqan yaitu Al-Quran, li khairil khalqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau 4 ini wajib kita ketahui. Apa saja? Coba diulangi. 1. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua 104 ini, 104 kitab, menurut riwayat yang mengatakan 104, semuanya kandungannya ada di 4 kitab ini. Dan di antara 4 kitab ini semuanya sudah lengkap ada di dalam kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna semuanya. Dan Al-Quran ini kandungannya ada di dalam surat Al-Fatihah. Ya, ide pokoknya ada di dalam surat Al-Fatihah. Makanya surat Al-Fatihah itu dikatakan Ummul Kitab, induknya kitab. Ummul Quran, induknya Al-Quran. Karena apa?
Ya, materi-materi utamanya itu ada di Al-Fatihah. Dan di Al-Fatihah ini kandungannya ada dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan kandungan Bismillahirrahmanirrahim ini ada pada huruf ba-nya. Dan huruf ba ini kandungannya ada dalam titiknya. Itu sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Uqdul Lujain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu tentang kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasulnya. Oke, sebelum dilanjutkan, jadi iman yang ketiga itu, rukun iman yang ketiga itu adalah beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan sampai di sini? Monggo, silakan. Minta Taurat dan Zabur mana yang duluan gitu ya. Ada yang mengatakan siapa? Zabur duluan. Urutan Nabi itu siapa duluan? Antara Nabi Musa itu kitab Taurat. Kalau Zabur itu Nabi Daud. Coba antara Nabi Musa dan Nabi Daud lebih dulu siapa? Sudah hafal nama Nabi? Nabi jumlahnya berapa? 124.000. Itu dalam sebuah riwayat. Nabi dan Rasul dalam sebuah riwayat dikatakan 124.000. Di antara 124.000 ada Rasul semuanya 313. Di antara 313 yang wajib diketahui jumlahnya 25. Coba kita sebutkan ya nama Nabi sesuai dengan urutannya. Sebenarnya urutan itu nggak penting. Mana yang lebih dahulu, Zabur apa Taurat? Ya, mau Injil duluan atau mau Zabur duluan, mau Taurat duluan? Intinya Al-Quran itu sebagai penyempurna. Coba sekarang. Hum Adamun Idrisu Nuh Hudhudu Ma Salih wa Ibrahimu kullu muttaba Lutun wa Ismailu Ishaqu kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubuh tada Su'aibu Harunu wa Musa wal Yasa Dzulkifli Daud Sulaimanut taba. Lebih dulu mana? Musa daripada Daud. Berarti siapa yang mendapatkan kitab terlebih dahulu? Musa daripada Daud, karena umurnya lebih tua Nabi Musa. Makanya di sini dikatakan yajibu ma'rifatul kutubil arba'ati tafsilan wa hiya at-tauratu li sayyidina Musa. Yang disebutkan terlebih dahulu Musa. Baru berikutnya waz-zabur li sayyidina Daud. Baru berikutnya wal Injil li sayyidina Isa. Berarti dari yang tertua pertama. Ya wallahu a'lam, kalau misalkan ustadznya punya referensi lain kan gitu kan ya. Kalau saya kan referensinya ini yang nulis Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani itu apa namanya ya? Kalau keturunannya sekarang itu Kiai Ma'ruf Amin, itu masih keturunannya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, wakil presiden itu. Monggo ada pertanyaan yang lain. Kalau misalkan ada referensi dari ustadznya, ya wallahu a'lam. Oke. Monggo ada pertanyaan yang lain, silahkan. Lanjut dulu. Lanjut. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Wa rabi'uha, dan yang keempat adalah antu'mina bi rusulihi, beriman kepada rasul-rasulnya. Wa hum afdalu ibadillah, di mana para utusan atau para rasul itu adalah seutama-utamanya hamba Allah. Seperti apa kita beriman kepada utusan-utusan Allah itu? Bi an ta'taqida anna Allah ta'ala arsala lil khalqi rusulan rijalan la ya'lamu adadahum illallah, yaitu dengan meyakini bahwa Allah itu mengutus kepada makhluk para rasul berjenis kelamin laki-laki
Jadi kalau nabi itu laki-laki, salah satu cirinya nabi dan rasul laki-laki. Yang tidak ada mengetahui jumlah hitungan para rasul. Pendapat pertama mengatakan gak ono sing ngerti jumlah nabi dan rasul itu. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua disebutkan jumlahnya seperti yang tadi saya sebutkan, 124.000 itu. Itu nabi dan rasul, dan banyak memang yang tidak kita ketahui. Nabi Khidir misalkan, masuk gak ke yang 25? Gak masuk. Luqman Al-Hakim itu para ulama beda. Ada yang mengatakan itu orang soleh, ada yang mengatakan nabi. Ya, ada lagi Nabi Sid, ya Sid, itu juga gak masuk ke dalam 25. Siapa lagi kira-kira? Samson, kayak film ya. Banyak macam-macam, namanya juga unik-unik. Okay? Coba bayangkan 124.000, seandainya kita pakai pendapat yang kedua, 124.000, tersebar di mana itu? Itu nabi dan rasul. Kalau nabi ini tidak punya tugas untuk menyampaikan, tapi rasul ada tugas untuk berdakwah, menyampaikan. Itu bedanya nabi dan rasul. Kalau nabi ya sudah untuk dirinya sendiri, cuma punya tugas mengenalkan saya nabi, gitu saja. Tapi kalau rasul berdakwah, mengajak orang untuk menyembah kepada Allah. Bayangkan rasul yang punya tugas berdakwah jumlahnya 313. Ya kita ya gak hafal. Di mana saja di Indonesia ada ya, wallahu a'lam ya. Kalau nabi dan rasul yang hidup hingga detik ini, siapa kira-kira? Ada apa enggak? Nabi Isa salah satunya, Nabi Isa. Nabi Isa itu diangkat dulu waktu mau disalib, yang digantikan oleh Yodas, diangkat, dan hingga kini masih hidup. Itu sebenarnya ada doa dari Nabi Isa. Nabi Isa itu pengen jadi umatnya Nabi Muhammad, dikabulkan oleh Allah. Makanya nanti di akhir zaman Nabi Isa itu diturunkan, bukan untuk menyebarkan risalahnya Nabi Isa, tetapi untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad. Karena nanti akan bermakmum solat kepada Imam Mahdi. Imam Mahdi ini nama lengkapnya sama dengan Nabi Muhammad, Muhammad bin Abdullah. Bermakmum. Dan yang membunuh Dajjal siapa? Nabi Isa. Jadi umatnya Nabi Muhammad itu ikut mendakwahkan Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Awaluhum bijasadihi Adam. Permulaan para rasul secara fisiknya itu adalah Nabi Adam. Wa afdaluhum Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pungkasannya, penutup para nabi dan rasul itu, dan ini adalah yang paling utama di antara mereka, adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau pas misalkan ada yang sampai ngaku-ngaku nabi setelah Nabi Muhammad, dipastikan itu nabi palsu. Coba ada yang masih ingat siapa yang ngaku nabi? Di zamannya Nabi, zamannya sahabat ada siapa? Siapa? Lia Eden ya. Namanya aja kan Eden ya. Itu perempuan kan? Perempuan laki-laki? Perempuan, padahal jelas syaratnya Nabi dan Rasul rojulan, laki-laki. Itu sudah wis palsu. Kalau di zamannya sahabat ada yang namanya Musailamah Al-Kazzab. Musailamah sampai menirukan, membuat surat apa namanya ya? Nirunya itu Al-Qari'ah, tapi gajah. Apakah engkau tahu wa ma adraka mal fil? Apakah engkau tahu apakah itu gajah? Jadi aneh gitu loh. Gajah. Apakah gajah itu? Apakah engkau tahu apakah itu gajah? Pokoknya niru kiamat, ya kan? Al-Qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Apakah kamu tahu tentang hari kiamat? Gitu. Al-Qari'ah mal qari'ah wa ma adraka. Ditiru. Tapi diubah al-fil mal fil wa ma adraka mal fil. Gajah itu adalah binatang yang memiliki telinga besar dan ekor yang pendek. Oh no, itu ya aneh.
Wong Allah memberikan tantangan kok, ajak siapa saja untuk membuat satu ayat seperti Al-Quran. Sampai sekarang nggak ada yang bisa. Kalaupun ada yang niru Musailamah Al-Kadzab, maknanya nggak ada sama sekali di dalamnya. Malah kayak anak TK gitu loh. Nah itu kalau Musailamah Al-Kadzab. Ya kalau yang sekarang-sekarang ini ya itu Lia Eden, tapi akhirnya di penjara. Ada lagi siapa? Ya wes itulah pokoknya ya, banyak pokoknya ternyata wes aneh-aneh. Dan itu pun anehnya kalau di Indonesia, seaneh apapun pasti ada pengikutnya. Iya kan? Ngaku-ngaku nabi, ono ai pengikutnya, kok iso gitu loh. Nah gitu. Wa kulluhum min nasli Adam. Seluruh rasul itu berasal dari keturunan Nabi Adam semuanya. Wa annahum sadiquna fi jami'i aqwalihim, dan sesungguhnya para rasul itu orang-orang yang jujur, semua ucapannya bisa dipercaya. Wa annahum ma'sumun minal wuqu'i fi muharramin aw makruhin, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang terpelihara atau maksum, terpelihara dari maksiat, dosa. Itu rasul. Juga terpelihara dari terjerumus dalam perkara yang diharamkan dan makruh. Jadi kalau rasul itu ya nggak melakukan yang makruh-makruh kayak kita ya. Kalau kita kan ngerokok opo ya, karena memang bukan rasul. Nek ono orang ya ngaku-ngaku rasul kok ngerokok, wis nggak mungkin. Karena rasul itu nggak mungkin melakukan hal-hal yang makruh. Makruh itu artinya dibenci. Wa annahum muballighun ma umiru, dan sesungguhnya mereka adalah para penyampai perkara. Wa annahum hadzikuna, dan sesungguhnya para rasul itulah orang-orang yang cerdas. Jadi 4 sifatnya itu ya, makanya dikatakan sifat wajib bagi para rasul ada 4. Ada 1, siddiq, jujur, apa yang diucapkan benar semuanya. Bayangkan kalau misalkan rasul nggak jujur, bisa-bisa kita dibohongi apa yang kita lakukan semuanya. Yang kedua, amanah, bisa dipercaya. Tabligh, menyampaikan, gak ada yang disembunyikan oleh Rasul, semuanya disampaikan. Fatonah, cerdas. Ya kalau seandainya ada yang ngajak debat, Rasul itu bisa jawab terus, dan tidak ngawur kalau menjawab itu. Nggak kayak kita. Kalau kita itu debat kusir biasanya. Wis kalah dalil langsung dicaci kan gitu kan. Kalah dalil langsung yang diserang personalnya dan lain sebagainya. Itu kalau kita debatnya debat kusir. Kalau kita itu lebih baik menghindari debat. Bahkan Imam Syafi'i itu mengatakan, saya itu menang kalau misalkan berdebat dengan orang-orang yang pintar, yang alim, saya selalu menang, gak pernah kalah. Tetapi kalau saya berdebat dengan orang bodoh, saya gak pernah menang. Ya, lebih baik kita ya sudah gitu loh. Kalau ada perbedaan-perbedaan pendapat, ya sudah kita saling menghargai. Gitu aja, itu lebih enak itu daripada berdebat dalil dan lain sebagainya, apalagi kita bukan ahlinya. Nah, itu tentang iman kepada Rasul. Nah, di antara 124.000 itu yang wajib bagi kita untuk kita ketahui ada 25. Di antara 25 ini ada orang-orang khusus, Nabi dan Rasul khusus yang memiliki sifat sabar, tahan mengemban berbagai penderitaan dan lain sebagainya. Nah, ini disebut dengan Nabi apa? Ulul Azmi. Ada 5. Jadi di antara 25 yang paling afdol itu 5. Yaitu 1 apa saja? Nabi Ulul Azmi. Kok lupa semua ini? Ini pelajaran SD ini. 1 Nuh. 2 Ibrahim. 3 Musa. 4 Isa. 5 Muhammad. Yang paling afdol di antara 5 ini baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tentang iman kepada rasul-rasulnya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Monggo kalau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan?
Ini belum masuk ke masalah fikih-fikihnya, ini masih awal-awal ini. Nanti kalau sudah masuk fikih ini tambah seru. Wa khamisuha, dan yang kelima adalah antu'mina bil yaumil akhir. Engkau harus beriman kepada hari akhir. Bi an tusaddiqa bi wujudihi bi jami'i mashtamal alaihi kal hasyar wal hisab wal jaza wal jannah wan nar. Maksudnya adalah engkau membenarkan dengan adanya hari akhir dan dengan semua peristiwa yang tercakup pada hari akhir itu, seperti nanti akan dihimpun orang-orang saat di hari akhir itu di padang mahsyar. Akan ada juga penghitungan amal, pahalanya dihitung, dosanya dihitung. Ada juga nanti surga dan neraka. Summiya bidzalika li'annahu la laila ba'dahu wa la nahara. Dinamakan hari itu dengan hari akhir karena sesungguhnya tidak ada malam setelah hari itu dan tidak ada siang. Karena memang terakhir, habis itu ya sudah abadi kita itu. Itu tentang hari akhir. Wakila, dan dikatakan oleh satu pendapat, awwaluhu min mautil mayyit. Kiamat itu awalnya itu dari meninggalnya mayit. Fal qabru minal akhirah, maka kubur termasuk dari alam akhirat. Walidza yaquluna man mata qamat qiyamatuhu ayis sughra. Karena itu akhirnya para ulama mengatakan siapa saja yang meninggal maka telah terjadi kiamatnya, yaitu kiamat sughra. Kiamat itu kan ada dua, kiamat sughra, kiamat kubra. Kalau kiamat sughra itu contohnya orang meninggal, kiamat kecil. Kalau kiamat kubro itu nanti kalau sudah hancur semua alam beserta isinya. Jadi awal dari hari kiamat itu adalah ketika seseorang meninggal, dan kubur itu sudah termasuk alam akhirat. Makanya disebut sebagai kiamat sughra. Wasadisuha, dan yang keenam adalah antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Dan rukun iman yang keenam itu adalah engkau beriman kepada takdir yang baik dan buruk, di mana itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yu'minu 'abdun billahi hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, rawahu Tirmidzi. Nabi bersabda, seorang hamba tidaklah beriman kepada Allah hingga ia beriman kepada takdir baik ataupun takdir buruk semata-mata dari Allah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Tetapi sebagai bentuk adab kita, jangan sampai ketika kita melakukan maksiat, ini maksiat dari Allah, ini sudah ditakdirkan, enggak boleh. Ya. Jadi kalau keburukan, maka katakan bahwa keburukan itu tidak boleh disandarkan kepada Allah, tapi disandarkan kepada kita. Karena Allah sebenarnya ngasih pilihan. Allah itu ngasih pilihan, apakah dia akan memilih kebaikan, apakah memilih keburukan. Kalau dia memilih kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala. Kalau dia memilih keburukan, maka dia akan mendapatkan dosa atau siksa. Tetapi sebenarnya semuanya itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Catatannya itu sudah lengkap. Yang duduk di sini, ya, dicatat sudah. Bapak fulan, ini duduk di sini. Ini nanti akan bertanya tentang ini. Itu semuanya tercatat. Nanti pulang jam sekian, itu sudah tertulis semuanya itu. Makanya kalau seandainya Allah sudah menakdirkan sesuatu dan kita ingin merubah takdir itu, gak akan bisa. Cuma kita kan gak ngerti takdir Allah. Makanya Allah mengatakan doa, ya, usaha dan doa, karena doa itu bisa merubah takdir. Tapi sebenarnya mau kita berdoa, sebenarnya yang tercatat itu tetap. Cuma dari sisi kita seakan-akan berubah. Contoh, seandainya kita sakit, kita doa kepada Allah, tiba-tiba sembuh. Akhirnya kalau dalam pikiran kita, pandangan kita, doa merubah takdir saya yang awalnya sakit jadi sembuh. Sebenarnya dalam tulisannya Allah, ketentuan Allah, tidak ada perubahan. Sudah tertulis di sana. Orang ini sakit, kemudian dia berdoa, berkat doanya dia, kemudian disembuhkan. Sebenarnya ditulis. Makanya nggak berubah kalau di sisi Allah, tapi di sisi manusia seakan-akan ada perubahan.
Makanya dikatakan doa itu adalah sesuatu yang bisa merubah takdir, tapi dari pandangan manusia. Ya, dari pandangan Allah gak akan ada perubahan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, ada pertanyaan? Monggo. Sampai di sini. Yang terakhir. Nah, ini yang terakhir sebelum kita masuk ke bab-bab fikihnya. Jadi yang terakhir sebelum kita masuk ke pembahasan fikihnya. Di sini dikatakan faslun fasal wa makna la ilaha illallah. Makna dari kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maknanya itu adalah tidaklah zat yang disembah dengan benar itu ada dalam perwujudannya kecuali hanyalah Allah. Jadi maknanya tidak ada Tuhan selain Allah, yaitu la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Tidaklah zat yang disembah dengan benar itu ada di dalam perwujudannya kecuali hanya Allah. Nah, di sini dikatakan wa fadailuha, di antara keutamaan kalimat la ilaha illallah itu adalah man qala la ilaha illallah salasa marratin fi yaumihi kanat lahu kaffaratun likulli dzambin asabahu fi dzalikal yaum. Siapa saja yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebanyak 3 kali di hari yang ia sedang jalani, maka ucapan itu baginya sebagai penebus untuk setiap dosa yang menimpa dirinya pada hari itu. Itu salah satu keutamaannya. Tetapi keutamaan-keutamaan yang lainnya banyak sekali. Sebaik-baik zikir ya la ilaha illallah. Makanya biasanya kalau kita zikir afdhaluz zikri la ilaha illallah, miftahul jannah la ilaha illallah, kuncinya surga la ilaha illallah. Orang yang akhir kalimatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka masuk surga. Itu sebagian dari keutamaan-keutamaan kalimat la ilaha illallah. Wallahu a'lam bissawab. Itu tentang rukun iman. Jadi yang sudah kita bahas adalah rukun Islam sudah, rukun iman sudah. Nanti pertemuan berikutnya adalah alamatul bulughi, tentang tanda-tanda balik. Nah, ini sudah masuk ke bab fikihnya. Tentang bab tauhidnya sudah selesai kita bahas. Wallahu a'lam bissawab. Jika ada pertanyaan, monggo silahkan. Monggo kalau ada pertanyaan sebelum ditutup. Oke, monggo Pak Miftah. Ya, ada salah satu faham yang memang dikatakan faham ini termasuk faham yang bid'ah, ya. Jadi sebenarnya kalau berbicara tentang bid'ah itu urusannya akidah. Jadi ada yang bid'ah dolalah itu seperti khawarij, ada yang suka nyesat-nyesatkan, suka ngafir-ngafirkan, itu khawarij itu.
Ya sekarang ini banyak ya keturunan-keturunannya, dikit-dikit nyesat-nyesatkan, ya. Dikit-dikit nyalah-nyalahkan. Makanya kita jangan sampai termasuk golongan yang seperti itu. Juga ada paham Jabariyah dan Qadariyah. Paham yang satunya itu menganggap semua yang kita kerjakan Allah semuanya yang ngatur. Bahkan kita maksiat Allah yang nulis, sehingga kita nyalahkan Allah. Faham maksudnya? Oh, saya berzina ya Allah kok saya nakdirkan. Ya, ini juga termasuk faham sesat. Yang satunya malah justru kebalikannya. Loh, Allah gak ikut campur tangan. Yang saya kerjakan ya apa yang saya mau. Pokoknya saya mau ini, Allah gak ikut-ikut. Nah, kita ini diperintahkan jangan cari terlalu ekstrim kanan, jangan terlalu ekstrim kiri. Makanya ada faham ahli sunnah wal jamaah, yaitu yang tengah-tengah. Ya, makanya dikenal wasatiyah. Tengah-tengah, ya enggak ekstrim kanan, enggak ekstrim kiri, enggak nganggep semuanya Allah yang melakukan semuanya hingga maksiat kita nyalah-nyalahkan Allah. Enggak juga kita menganggap Allah enggak ikut campur tangan kita semuanya sehingga kita semuanya yang berkuasa. Makanya ada faham ahli sunnah wal jamaah. Di antara tengah-tengah itu pokoknya semuanya ditentukan Allah, dan Allah memberikan pilihan kepada kita untuk berkehendak, ya. Allah memberikan kehendak supaya manusia itu bisa berkehendak. Nah, kalau satunya tadi kan wis kehendak saya semuanya ini, Allah gak ikut-ikut. Nah, tapi kalau dalam ahli sunnah wal jamaah ada kata-kata Allah berkehendak, memberikan kehendak kepada kita untuk berkehendak. Bingung ya? Iya, karena bahasa akidah. Nanti kalau nanya lagi, Allah itu ada sebelum kata ada itu ada. Loh, bingung juga ya. Kalimat-kalimat akidah itu seperti itu. Karena pakai dalil nakli dan dalil akli. Nakli ini Al-Quran dan hadis. Kalau akli kadang-kadang dengan akal, dua-duanya dipakai. Yang penting bisa diterima oleh orang awam, diterima oleh orang non-muslim. Jadi intinya kita yang tengah-tengah, tidak Jabariyah, tidak Qadariyah, tidak nyalah-nyalahkan Allah, tidak menyerahkan bahwa semua takdir ditakdirkan oleh Allah semuanya, baik yang yang pahala atau maksiat, dan juga tidak menganggap Allah tidak ikut campur tangan. Nah, disinilah faham yang tengah-tengah ahli sunnah wal jamaah. Makanya sifatnya wasatiyah, artinya tengah-tengah, dan tengah-tengah ini yang terbaik, ya. Makanya yang paling baik di antara kita yang tengah-tengah, gak terlalu ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Ada kan sekarang kelompok yang ekstrim, sekarang dikit-dikit wah ribut. Yang satunya terlalu liberal, ya. Jangan terlalu ekstrim kanan, jangan terlalu ekstrim kiri, tengah-tengah. Nanti akan ada pembahasannya lagi tentang ahli sunnah wal jamaah itu apa menurut para ulama. Karena sekarang ini cuma banyak klaim, banyak yang menganggap dirinya ahli sunnah wal jamaah. Semuanya, yang kelompok ini saya yang ahli sunnah wal jamaah, yang kelompok sana saya yang ahli sunnah wal jamaah. Sebenarnya yang ahli sunnah wal jamaah itu yang mana? Kan gitu kan. Nah, kalau menurut para ulama, mayoritas ulama sudah dikatakan, ya, seperti Ibnu Hajar Al-Haytami, kalau ditanya ahli sunnah wal jamaah, hum asy'ariyah wal maturidiyah. Mereka itu adalah orang yang berakidah Asy'ariyah dan berakidah Maturidiyah. Nah, itu nanti panjang lagi pembahasannya. Asy'ariyah Maturidiyah itu seperti apa akidahnya? Jadi yang pertama intinya, kalau kita pengen tahu bahwa dia itu berakidah ahli sunnah wal jamaah, apakah dia ahli sunnah wal jamaah? Satu, dia akidahnya Asy'ariyah atau Maturidiyah. Itu masalah akidah. Yang kedua, dia itu bermazhab, salah satu dari 4 mazhab. 4 mazhab ini adalah mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Pilih salah satu di antara 4. Ya boleh yang ini, boleh yang itu. Dan yang ketiga, bertasawuf. Bertasawuf itu merujuk kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi atau Al-Imam Al-Ghazali. Nah, itu nanti pembahasannya panjang lagi. Itu sedikit tentang ahli sunnah wal jamaah. Banyak sekarang yang mengaku ahli sunnah wal jamaah, bahkan mengaku saya ini pengikut salaf, tapi ternyata yang diikuti bukan ulama salaf. Ulama salaf itu 3 abad hijriyah, ya. Jadi nabi, sahabat
Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Itu salaf semuanya. 4 mazhab itu termasuk, ya. Imam Hanafi, Imam Malik, bahkan ada yang mengatakan itu termasuk tabi'in, ya. Jadi 4 mazhab ini banyak yang berguru kepada tabi'ut tabi'in, ada yang bahkan dia termasuk tabi'innya, langsung berguru kepada sahabat. Justru 4 mazhab itulah yang ulama-ulama salaf. Kalau misalkan kita mengaku mengikuti ulama salaf, berarti harusnya kita bermazhab. Nah, sekarang ada yang mengaku bermazhab, mereka itu mengaku dirinya pengikut salaf tapi anti kepada mazhab. Tapi yang justru yang diikuti ulama-ulama khalaf yang kemarin-kemarin baru meninggal itu. Nah, ini aneh sekarang ini. Harusnya, ya, kalau kita mengaku pengikut ulama salaf 4 mazhab. Bahkan Abu Hasan al-Ash'ari, ya, yang merumuskan akidah Asy'ariyah termasuk ulama salaf. Makanya itu sebenarnya yang dikatakan sebagai pengikut salaf, yang mengikuti 4 mazhab atau akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, karena mereka memang ulama-ulama salaf. Beda dengan sekarang, mereka anti kepada 4 mazhab. 4 mazhab itu diambil kalau sesuai dengan pemahamannya, diambil, dikutip. Kalau nggak sesuai, ditolak semuanya. Bahkan ada, ya, pendidikannya dinamakan Imam Syafi'i. Tetapi kalau dibilang kunut, langsung bilang bid'ah. Ya apa sih? Kan nggak cocok. Katanya pengikut ulama salaf, tapi ketika ditanya bid'ah ada berapa? Semua bid'ah sesat. Padahal ulama salaf mengatakan, salah satunya Imam Syafi'i, al-bid'atu bid'atani. Bid'ah itu ada 2, yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Kalau memang pengikut ulama salaf, harusnya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh ulama salaf, bukan justru menentang. Itu klaim-klaim yang sekarang ada. Ya, Pak RW kalau bingung, wes gak usah dipikir Pak RW, ya, gak usah ikut-ikut gitu, yang penting sholat gitu aja Pak RW, ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Monggo. Kita fokus nanti masalah fikih cara sholat yang benar, ya, nggak usah masalah bid'ah dulu, ya. Wes sholatnya yang benar, gimana cara ngangkat tangan yang benar, rukuk yang benar, sujud yang benar, ya, apa lutut duluan, apa tangan duluan, wes itu nanti yang kita bahas. Ada lagi pertanyaan? Monggo kalau ada silakan. Sudah cukup? Sementara sampai di sini dulu pembahasan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, sekalian tadi belum ditutup doa, ya. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.